kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Katakan sukacita. Sukacita melimpah, Sukacita. sukacita melimpah, Sekali lagi. sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Ku akan dan berasa Kau ada
Tuhan. Kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau lebih lagi masuk untuk kita boleh sama-sama merasakan hadirat Allah, kebaikan Allah yang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap kita pribadi lepas. Terima kasih Tuhan. Kami perlu urapan-Mu Tuhan. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Sekali lagi, Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah
meninggikan, mempermuliakan, mengagungkan nama Amin. Tuhan. Biarlah Engkau bertata dalam setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau boleh disenangkan Tuhan dengan hadirnya kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati peribadahan kami awal, pertengahan, dan kesudahannya. Otoritas lawatan yang daripada Allah sendiri turun mengurapi setiap kami Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan, demi dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Siap puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur pada saat ini karena kita memiliki Allah yang luar biasa.
haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama sekali lagi, katakan sama-sama. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Ada keselamatan, gegap. Kita teman-teman saudara Tuhan, di dalam Tuhan kita yang satu sama dia agungkan haleluya. Kalau yang kita hidup Bapak Ibu masih semangat Bapak Ibu. Amin. Masih semangat. Amin. Yang depan mata keringat masih tipis Bapak Ibu ya. Kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi.
tahu padanya mujizat Tuhan dan urapan yang melanda umatnya. Saat yang terindah kita boleh menikmati hadiratnya, nikmati kehadiran Tuhan bersama. Mari pribadi lepas banding kita menguras hidup kita masing-masing. Kami tidak tahu apa yang saudara alami pada saat ini, apa yang Bapak Ibu saudara sekalian alami pada saat ini. Seberapa berat beban yang saudara alami, kami tidak tahu. Namun satu pribadi saat ini yang siap untuk meringankan beban saudara, dan bahkan siap untuk melepaskan beban saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang saat pagi hari kita sembah dan kita agungkan. Dia senantiasa ada dalam hidup kita. Dia siap menolong kita. Bahkan Dia sudah berkali-kali dan berkali-kali menolong kita. Di saat kita sakit, Dia ada buat kita. Di saat kita lemah, Dia kuatkan kita. Di saat kita dalam kegelapan, cahayanya menerangi kita. Bahkan di saat kita berada dalam tempat kegelapan, mari kita nyanyikan pujian ini. Biarlah ini iman percaya kita. Kita tetap memilih untuk percaya, karena Yesus satu-satunya jawaban setiap doa dan doa. Biarlah inilah pilihan kita. Kita memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Sama-sama katakan berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Dengan sungguh-sungguh katakan pujian dari dasar hati saudara. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dari awal kita nyanyikan pujian dan saja bersama kita berdiri. Nyanyikan pujian dengan penuh penerimaan dari Tuhan. Ini lagi merupakan pernyataan diri saudara di hadapan Tuhan. Sekalipun Tuhan tinggalkan kita dan duri dalam daging kita membuat sakit, tetapi percaya kita percaya dan Yesus, karena ini proyek Tuhan yang masih dikerjakan dalam hidup kita. Karena waktu Tuhan dia terbaik. Meskipun hatiku habis kerja, ku tetap memilih untuk percaya
dalam lembah kelam dengan ibadah yang kami alami, Engkau beserta kami. Segera menguatkan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan segala hormat pujian bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami, Yesus Masiah, yang adalah jalan kebenaran kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Puji Tuhan, salam semuanya. Haleluya, selamat pagi. Kiranya dari jalan Tuhan yang melampaui segala akal kita. Ya, tandanya kita sehat-sehat, fresh semuanya. Haleluya. Kita buka dalam Mazmur 130 ayat ke-5. Kitab Tehillim, yang dalam bahasa Ibrani Tehillim. Kalau dalam bahasa Arab Zabur. Ya, kalau kita dengar kitab Zabur ya kitab Mazmur ini. Orang berpikir kitab Mazmur ini yang nulis hanya Daud. Padahal itu ada Bani Asaf, yaitu tulis Musa di situ ya. Bisa tayangkan, misalnya demi slide. Kita akan baca sama-sama Mazmur 130 ayat ke-5 sambil kita tunggu. Saat ini setiap kita mengejar satu hal, yaitu perkenanan Tuhan. Bukan berkat Tuhan, tetapi perkenanan Tuhan. Slide-nya saja. Mulai slide pertama aja supaya lanjut. Gak bisa. Oke, gak bisa. Gak bisa terbaca. Baik ya, kita baca sama 2, 3. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Katakan amin. Haleluya. Sayang sekali tidak bisa, tapi tidak masalah. Beberapa hari lalu juga saya tugas di salah satu gereja. Udah oke, ternyata padam lampunya. Kan? Zaman dulu juga nggak ada ini kapasitas semangat. Hari ini kita akan bicara soal menanti-nantikan Tuhan. Tentu ini bukan hal yang baru bagi kita, tetapi saya ingin rindu setiap kita mengerti ini dan kita semakin semangat dan kita mengiring Tuhan Yesus. Apa itu menanti-nantikan? Perkataan yang diulang-ulang tentu itu berbicara soal sesuatu yang serius. Menantikan seseorang dengan menanti-nantikan seseorang itu beda. Dalam Alkitab yang kita baca, selalu Tuhan menghendaki kita segenap hati, segenap jiwa. Kasihlah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal fitrah. Segenap. Tuhan nggak ingin kita ini setengah-setengah. Tidak panas, tidak dingin. 5 perempuan, gadis bijaksana, gadis yang bodoh, beritanya nggak padam. Alkitab tidak menulis beritanya padam, tapi hampir mati. Artinya muruk enggak, mati enggak, hampir mati. Jadi kita rindu setiap kita ini adalah pribadi pengikut Tuhan Yesus yang segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Ini namanya menanti-nantikan. Lanjut sampai kata menanti-nantikan. Dan orang menanti-nantikan itu terkandung satu makna, yaitu pengharapan. Saya menantikan, berarti saya berharap. Dan kalau tadi kita baca memang intinya adalah berharap. Jiwaku menanti-nanti dan aku berharap akan firman-Nya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara menantikan dan pengharapan. Itu satu kesatuan. Berbicara soal menanti-nantikan, beda dengan menanti tadi. Diulang tadi adalah perkataan yang serius, yang betul-betul harus punya pemikiran yang segenap hati tadi, segenap jiwa. Serius. Jadi kalau kita mengatakan menanti-nantikan Tuhan harus serius. Itu tadi ayat yang kelima. Kalau kita baca ayat selanjutnya, saya nggak tulis di sini. Itu bicara soal jiwaku mengharapkan Engkau seperti lebih daripada pengawal mengharapkan ajar lagi. Lebih dari segalanya ku berharap padamu, lebih dari para penjaga mengharap wajah-Mu. Bagi mereka nggak pernah jaga malam maksudnya, tidak mungkin bisa ngerti ayat ini. Saya dulu juga tidak ngerti, tapi ketika saya jaga di UGD dari siang sampai mau subuh
betul-betul pengen cepat meledak serengginya, Kak. Cepat bersinar. Kenapa? Biar diganti. Ini saya percaya yang menulis ini juga mengharapkan lebih pada pengawal yang mengharapkan pagi. Orang nantikan Tuhan itu orang yang serius dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh berharap akan firman-Nya. Bukan sekedar jadi Kristen biasa, tapi jadi Kristen yang militan. Yang fokusnya pada Tuhan Yesus. Kita pernah ya, di antara kita yang pernah pesen Grab online ya, ojek online. Tentu kita berharap dia segera datang. Dan tentu kita yang sudah ngeklik, berarti kita serius kalau dia datang. Memang ada yang membatalkan. Tapi bagi orang membatalkan, saya pikir dia nggak sungguh-sungguh. Tapi apalagi kalau dia dikejar waktu, pasti dia betul-betul berharap dia segera datang dan terfokus pada siapa yang akan datang itu. Saya jarang-jarang, tetapi satu ketika saya perlu dan ketika saya klik, saya pilih aplikasi memang untuk jaga-jaga, ternyata betul-betul butuh. Saya klik, ternyata itu ada yang saya tahu namanya, mobilnya apa, nomornya STNK apa, bukan apa, nomor kendaraannya apa. Ya, kalau motor ya motor, ada semuanya. Misalkan nanti yang ikut Ayla, nomor ini, namanya ini ada. Artinya ketika itu muncul, saya harapkan dia dan pikiran saya terfokus pada orang itu, mobilnya ini, nomor kendaraannya. Ada yang lain lewat, nggak saya pedulikan. Jadi ketika kita mengharapkan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, maka yang ada dalam pikiran kita adalah pribadi Yesus Tuhan. Yang lain lewat. Jadi harus mengenal dulu. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, yang pertama kita kerjakan mengenal siapa Yesus Tuhan. Dia pribadi yang sudah tersalib menyerahkan hidupnya bagi kita. Dia pribadi yang sudah berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Dia pribadi yang pernah berkata, gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan juga pribadi yang berkata, jangan berbuat dosa lagi. Ketika dia mengampuni orang yang sudah berbuat dosa, berbuat berzina. Dia adalah pribadi berkata, jangan takut, percaya saja. Dia adalah pribadi yang berkata, kalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Bapa. Inilah pribadi yang kita nanti-nantikan. Jadi ketika kita berharap akan firman-Nya, sudah ada di otak kita pribadi yang seperti itu. Jadi kalau pribadi tidak seperti ceritakan Alkitab, lewat. Artinya kita fokusnya pada Yesus Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan menunjukkan dia itu sangat memerlukan Tuhan. Sangat perlu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Ini seperti Yesus katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita ngerti ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada istilahnya kita bolos gereja, tidak ada istilahnya kita bolos bebas studi, apalagi berdoa. Kalau ceritanya kita alasan-alasan kenapa aku perlu dia, seperti makhluk hidup yang memerlukan air. Kalau tidak ada air dia akan binasa. Kita tidak dapat bertahan tanpa air. Jadi juga kehidupan rohani kita tidak dapat berbuat apa-apa, akan mati tanpa Yesus. Saya ingin menekankan lagi. Jadi fokusnya selalu Yesus Tuhan. Hidup kekristenan kita fokusnya harus pada Yesus Tuhan. Inilah kita nanti-nantikan, inilah yang kita harapkan. Sekarang bagaimana caranya? Ya sebenarnya simpel saja. Ya apa caranya nanti-nantikan Tuhan? Ini, next, bertekun dalam doa. Hanya ini, tidak ada cara lain. Jadi kalau hari ini ada orang Kristen yang jarang berdoa, apalagi tidak pernah berdoa, hanya berdoa makan saja, berarti kita boleh katakan bukan Kristen beneran.
Kristen kawin, tidak serius dengan Tuhan. Saya selalu tekan pada banyak jemaat, ayo serius sama Tuhan. Saya juga harus serius sama Tuhan. Kalau dulu doanya tiap hari, pertama kali ke Tuhan mungkin doa makan, doa mau tidur, meningkat. Ada hubungan intim dengan Tuhan. 10 menit, meningkat lagi setengah jam, mungkin 1 jam. Akhirnya kita jadi senang. Artinya apa? Doa menjadi satu hobi. Saya tanya, hobimu apa? Usaha mancing. Hobimu sepak bola. Tidak masalah. Tapi yang pasti di dalam Tuhan yang hobi doa. Usah itu. Saya bukan salah Tuhan gitu. Atau kalau misalnya ada Paulus Petrus sini, khotbah sini, hobimu apa? Doa. Wah, mereka senang. Kenapa? Tuhan katakan sendiri, kalau berdoa itu jangan jemu-jemu. Jadikan doa menjadi hobi kita. Saya tidak bisa doa lama-lama, Pak. Imam itu sudah gatal dan sikil, Pak. Butuh amin ya. Saya boleh tidak demikian. Saya tiap malam worship sendiri. Pagi tadi jam 4 kurang saya sudah worship sendiri. Kenapa? Saya tahu saya perlu Tuhan. Kok bisa lama 1 jam, bahkan lebih. Saya tanya yang pernah pacaran, apalagi saya ini pacaran, ngomong dengan pacar ngobrol 1 jam cukup gak? 2 jam aja saya gak rosok aja. Ngomong-ngomong aja gak tahu. Saya juga pernah pacaran, 6 tahun saya pacaran. 6 tahun tuh ngobrol, belum ada HP dulu. Ketemu bapak kembali saya tahu pacaran dulu. Ih Pak Kroso, habis ibadah pemuda pulang makan ngobrol kok cepet 1 jam. Kalau kita jadikan Yesus sebagai kasih kita, gak katalan sih kalau kita ngomong dengan Tuhan. Ini loh kita berharap sama Tuhan, menanti-nantikan itu dengan cara bertekun di dalam doa. Banyak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, ngomong ngobrol dalam doa terlalu lama. Tapi kalau menjadikan dia sebagai kekasih kita, waduh, gak mandek, gak bisa diindek. Kita harus bertekun di dalam doa. Dan semua tokoh Alkitab selalu mengajarkan betapa besarnya kuasa doa itu. Jangan pernah kita tidak berdoa lagi. Kalau hari ini kita sudah berdoa, oke, tinggalkan. Lalu selanjutnya bagaimana? Ketika kita sudah berdoa, menanti-nantikan Tuhan, selanjutnya bagaimana? Next. Ini kita berharap akan Tuhan dengan doa bertuhan doa. Duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar darimu Tuhan. Diam. Jadi kita menanti-nantikan Tuhan, berdoa dan berdoa, setelah itu berdiam dirilah. Ada ayatnya, saya bukan cuma ngawal. Ratapan 3:26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mana ya? Tapi kita akan beri slide. Saya tertarik. Kalau kita sudah berdoa memohon pertolongan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, berharap akan firman-Nya, maka harus kita kerjakan setelah kita berdoa, berdiam diri, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Artinya apa? Membiarkan Dia bekerja menurut kehendak-Nya. Jadilah kehendak-Mu. Jadilah padamu seperti yang kau ingini. Ini harusnya terjadi. Yesus mengajarkan seperti ini. Dia sendiri menunjukkan contoh ketika dia berdoa dalam Getsemani. Aku ingin lalu jawab ini Bapak, tapi bukan tidak menjadikan kehendak. Membiarkan Tuhan bekerja menurut kehendak-Nya itu berdiam di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja. Hari ini engkau punya masalah apa, persoalan berat apa, kita sudah berdoa, wis
UMM next. UMM itu apa? Ojo melok-melok. Saya temukan banyak cerita di Alkitab, orang melok-melok akhirnya. Ini saya mohon maaf ya, bahasa Malang aja. Ketika kita mohon pertolongan Tuhan, setelah kita berdoa, berharap dan percaya Tuhan bekerja, ojo melok-melok, ojo membantu Tuhan. Tuhan nggak perlu dibantu dan Tuhan tidak perlu dibela. Contohnya ada Abraham, Sarah 90 tahun dan 100 tahun sampai itu belum punya anak. Kalau Tuhan sudah berjanji dan janjinya selalu ya dan amin, dari keturunanmu oleh sebuah bangsa seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Bujuri Sarah melok-melok mulai ngewangi Tuhan. Tampaknya Tuhan tidak mampu melahirkan seorang anak. Baiklah hampiri hambaku Hagar. Mungkin dari dia, ada kata-kata mungkin, saya baca tadi, kembali saya baca, mungkin dialah. Makanya dalam Tuhan Yesus selalu ya dan amin. Kalau manusia mungkin dari dialah kita bisa mulai keturunan. Ngewangi Tuhan. Yang terjadi, kita tahu kan, bentrok terus, keturunan Hagar dan keturunan siapa? Sarah, Ishak dan Ismail. Tak benar. Cukup berdiam diri. Memang Ismail diberkati, tetapi ketika Abraham mengatakan, waktu itu Tuhan mengatakan dari keturunanmu Ishaklah akan berkat. Tuhan bagaimana dengan Ismail? Maksudnya berkat. Dia akan tetap berkati, tetapi dari Ishaklah perjanjian, anak perjanjian. Nah, jadi siap kita nggak usah melok-melok ketika Tuhan bekerja, biarkan tidak Tuhan jadi. Rasanya irisi kalau orang melok-melok. Saya ini masih aktif ya, sekalipun sekarang sudah nggak 100% aktif di dalam praktek dokter. Anak saya sudah mulai gantikan saya. Satu ketika saya harus menjahit seorang anak kecil yang jatuh, mohon maaf mungkin jubraan sama temannya, jatuh dan sobek di kakinya, saya harus jahit. Gurunya yang datang mengantarkan anak ini dan kemudian tampaknya orang tuanya juga dipanggil dan ikut mendampingi anak ini saya jahit, karena nggak ada cara lain kecuali harus luka terbuka itu dijahit. Saya mulai membius. Sebelum saya bius, tampaknya ibu ini ya saya tak paham lah, anak itu sama anak banyak, mohon maaf, cerewet banget. Dokter, berapa biusnya, berapa cc-nya? Jangan banyak-banyak, itu jangan terlalu sedikit, ngomong terus. Itu jamnya umur berapa? Ukurannya, ada yang orang medis ini. Ojo, juru-juru dokter, pepet lu aja, nanti anaknya nangis, terus nangis ya. Ngomong, sepanjang saya mau jahit ngomong, saya langsung berhenti dulu. Bu, jahit dulu Bu. Yo gak iso. Bapaknya, suaminya dia ngomong, wes takut meneng, mau sing penting perlu beres. Wah, seneng saya bapaknya. Ada yang pikir kalau orang campur tangan ya boleh lah, tapi keterlaluan. Ngomong dari awal sampai akhirnya. Di antara kita yang mulai membela Tuhan, campur tangan Tuhan, ojo. Ada baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, duduk diam, biarkan Tuhan bekerja. Ojo melok-melok Ustaz. Gak bener gak melok. Petrus itu mulai melok-melok belani Tuhan. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, udah ditangkap belani pedangnya, putus telinganya mampus. Tuhan gak mengundang diambil dari kanan. Banyak kisah. Kalau saya jelaskan orang melok-melok itu gak bener. Biarkan Tuhan bekerja menurut kehendak. Hasilnya nggak sesuai kita Pak. Loh, bukan itu tadi kebenaran. Yang benar nggak pernah salah, kita yang salah. Bisa nggak terjadi? Kita minta pertolongan Tuhan tapi hasilnya tidak sesuai dengan kita. Bisa banget. Kita minta A, Tuhan berikan B. Banyak. Dan terjadi pada diri kita yang pernah ngalami ini. Lalu bagaimana? Biarkan Tuhan bekerja, itu terbaik dalam pandangan Tuhan. Nggak usah protes. Yang penting pertolongan Tuhan terjadi. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Diamlah menantikan pertolongan Tuhan. Tetap berharap, tetap berteguh dalam hidup.
kembali ke ayat tadi, Mazmur 110:13, ada sesuatu yang unik yang saya tertarik sekali. Aku menanti-nantikan Tuhan. Saya tahu bahasa aslinya menanti-nantikan. Bahasa nanti aslinya ada kafah, ada 3 huruf konsonan. Huruf Ibrani itu memang hurufnya mati semua. Tapi belakangan kemudian supaya orang lain tahu, bisa dibaca, diberikan tanda nikut, namanya nikut, bisa dibaca. Kaf, P dan E, Waw dan W. 3 itu dari kiri ke belakang, kiri ke kanan, seperti bahasa Arab. Kaf, Waw dan E, kafah. Ternyata artinya kafah selain nanti-nantikan adalah mengumpulkan beberapa, dijadikan tali, dipelintir, mengikat menjadi satu. Ini bisa dibuktikan di sekarang kan banyak Google ya, apa AI, Open, saya terbantu banget ini. Betah. Jadi ada kafah menanti-nantikan, ada seperti beberapa tali kecil diikat, dipelintir jadi satu. Menjadi kuat. Demikian hidup kita menanti-nantikan Tuhan. Hidup kita dijadikan satu dengan Tuhan Yesus. Orang yang berdoa, bertekun dalam doa dan menanti-nantikan Tuhan, sebenarnya hidupnya melekatkan diri dengan Tuhan. Dan Tuhan adalah penguasa langit dan bumi, punya power. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dia punya kuasa yang luar biasa, yang dahsyat. Kalau kita melekatkan diri dengan sang penguasa itu, jadilah kita kuat. Gak mudah putus. Makanya Tuhan berkata apa? Berdoalah dijaga-jaga supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, supaya kamu tetap kuat. Kan gitu. Kalau orang berjaga-jaga berdoa nanti-nanti Tuhan, berarti dia menjadi kuat, tidak akan jatuh dalam pencobaan. Jadi bisa kita simpulkan orang Kristen yang jatuh dalam pencobaan, berarti orang ini tidak melekat dengan Tuhan, tidak kuat, dan bisa tidak berdoa. Kalau undang untuk WS, SMS, komunikasi kembali. Saya bersyukur melihat arti dari menanti-nantikan kafah, membuat saya semakin untuk bertekun dan doa. Doa menjadikan kita kuat. Saya pernah jatuh dalam dosa, saya pernah jatuh dalam dosa. Bangkitlah. Ingat bahwa di dalam Yesus ada kekuatan ekstra. Mungkin ketika kita hadapi masalah, kita menanti-nantikan Tuhan, masalah itu tidak hilang, tapi kita sudah mengalami kekuatan dari Tuhan. Tidak selalu masalah itu hilang. Yang hilang apa? Kita berdoa. Yang hilang adalah kekuatan, yang hilang adalah ketakutan kita, yang hilang adalah kecemasan kita, kebimbangan kita akan hilang. Dan kekuatan dan iman yang semakin Tuhan tambahkan hidupmu dan hidupmu. Tetap berfokus pada Tuhan. Nanti-nantikan Dia, dan biarlah kehendak Tuhan terjadi atas segala apa yang kita membutuhkan. Percaya kau
Engkau sang penguasa tertinggi yang menjadikan kami semakin kuat di dalam Tuhan dalam persoalan kehidupan. Dan jemaat semakin kuat dalam iman kami Bapa. Bersyukur Tuhan yang terbaik bagi kami Bapa. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, firman Allah sudah datang buat kita semua. Tidak ada yang namanya kebetulan. Tetapi kalau pagi hari ini hamba yang datang ke tempat ini menyampaikan isi hati Tuhan, biarlah di hari-hari yang terakhir ini miliki kerinduan dalam hatimu untuk selalu menanti-nantikan Tuhan. Untuk selalu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena setiap kita tidak tahu sampai sejauh mana, sampai sebatas umur berapa Tuhan berikan kuota kita hidup di muka bumi ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kalau engkau menyadari hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah perjuangan, jangan sia-siakan waktumu yang ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus tolong dan kuatkan kami. Yesus ampuni kami. Sekiranya hari-hari ini pengiringan kita kepada Tuhan hanya asal-asalan saja. Kalau sempat kita bersekutu, tetapi kalau kondisi keadaan ekonomi kita lagi rame, kita mengesampingkan Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan ampuni kami. Kami mau menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Jesus, 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 Jesus. Haleluya, haleluya. Tuhan masih memberikan waktu yang baik. Kesempatan yang masih ada ini pergunakan sebaik-baiknya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan, 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 Engkau ada di tengah-tengah kami. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya.
mengalami perubahan hidup dari hari ke hari, waktu ke waktu, supaya hidupmu semakin dipromosikan oleh Tuhan, supaya usahamu semakin diberkati oleh Tuhan. Firman Allah dengan jelas miliki kerinduan terus untuk menanti-nantikan Tuhan, untuk bertemu, untuk bersekutu dengan Tuhan. Engkau yang ingin berkomitmen dengan Tuhan, angkat tanganmu tanpa engkau melihat ke kiri ke kanan. Ini urusan pribadi, lepas pribadimu dengan Tuhan. Dari tempat maha tinggi, Dia melihat, Dia menyaksikan. Dan hati Bapa, hati yang selalu tergerak, terulur, menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik. Haleluya, 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 haleluya. Yesus hanya Kau yang lebih fokus lagi dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Amin. Tidak membantu Tuhan untuk memberi jalan keluar dalam setiap permasalahan kami, tapi kami terlalu percaya. Amen. Ketika Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup kami, Tuhan tidak pernah salah. Yes. Rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan yang terbaik. Amen. Berkati setiap kami yang sudah menerima firman. Yes. Firman itu menjadi rema dalam hidup kami. Amen. Firman itu membawa kami semakin dalam pengenalan kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu, terus pakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kemanapun Tuhan utus hamba-Mu memberitakan firman-Mu, ada banyak jiwa-jiwa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Saatnya kami akan memberi persembahan kami. Apa yang kami tabur, itu juga yang akan kami tuai. Karena itu Tuhan melihat setiap mata uang yang kami beri bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik, supaya berkat yang terbaik itu juga Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita sampai pada beberapa hari yang Tuhan berikan buat kita. Saat ini kita akan berikan persembahan buat kerjaan Tuhan di tempat ini. Seperti biasa dan kita dulu kita berada dengan seterusnya lagi.
pagi hari ini kita akan dengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Bapak persilakan. Ya, puji atas nama Tuhan. Saya atas nama Gembala Jemaat Tuhan di tempat ini menyampaikan terima kasih buat pelayanannya Bapak Dr. Pusmito untuk yang kesekian kalinya. Ya, kiranya Tuhan terus memakai Bapak kemanapun Tuhan utus seperti melayani Tuhan. Ya, saudara, tadi sudah sempat disentil. Ya, sekarang sudah ada anaknya yang mewakili di tempat prakteknya. Makanya sekarang bebas hari apa saja. Kalau namanya pelayanan dia siap juga. Luar biasa. Ya, saya katakan Tuhan akan terus memakai Bapak untuk menjadi alatnya Tuhan, saluran berkat Tuhan. Ya, Tuhan terus memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati rumah tangga dan keluarganya. Ya, saudara, pengumuman hari Kamis ada ibadah pertengahan minggu jam 6, hari Sabtu ibadah remaja pemuda juga jam 6, Minggu ibadah raya jam 7 pagi. Saudara, kita juga akan berdoa buat yang berulang tahun. Hari ini Saudari Icel, besok Saudari Yemima, dan tanggal 17 Bapak Wijaya juga akan berulang tahun. Kepada kekasih-kekasih kita yang hari ini dan minggu depan ini akan berulang tahun, saya undang maju ke depan dan kita akan berdoa buat mereka semua. Dan selesai ibadah ini, keluarga Bapak Sugeng ya menyiapkan berkat jasmani untuk kita nikmati semua. Seperti yang saya tadi katakan, besok putrinya berulang tahun. Dia ingin berbagi bersama-sama jemaat Tuhan, menikmati berkat-berkat jasmani yang disediakan. Ya, bagi yang berulang tahun maju ke depan dan seluruh jemaat Tuhan kami berdiri. Pujian penyembahan kami naikkan kepada Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bila firman itu benar-benar tertanam di setiap tanah-tanah hati Tuhan, sehingga firman-Mu itu akan bertumbuh dan berbuah-buah lebat seperti yang Tuhan mau dan inginkan. Berkati Bapak Pusmito yang sudah melayani kami dengan segala pergumulan hidupnya. Tuhan yang tahu, Tuhan terus memakai hamba-Mu ini kemanapun Tuhan utus pergi melayani Tuhan. Lewat hidupnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Pekerjaannya, profesi sebagai seorang dokter, Tuhan terus berkati
Kalau hari-hari ini anaknya sudah mulai Tuhan, mengikuti jejak orang tua, Tuhan terus Engkau pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Hidup keluarga ini berdampak sehingga orang-orang yang ada di sekitar, orang-orang yang minta ditolong lewat pengobatan secara medis, lewat tangan-tangan Bapak Puspito dan anak-anaknya, mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk proses kesembuhan. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa buat kesehatan istrinya. Tuhan, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Amin. Tuhan terus berikan kesanggupan, kekuatan untuk Bapak Puspito dan anak-anak. Terus mendampingi Tuhan. Amin. Sampai semuanya Tuhan jadi seturut kehendak Amin. Tuhan. Terima kasih. Ya. Pelayanan juga sebentar sore di GBDI Bareng Jombang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Terima kasih. Ialah pelayanan yang ada di sana juga jadi berkat. Nama Tuhan dipuji dan Amin. Kesempatan yang indah ini juga kami berdoa buat saudari Icel. Ya. Kalau hari ini Tuhan tambahkan usia setahun lagi. Amin. Amin. Tuhan berkati pemudi ini. Berkati. Tambahkan hikmat. Amin. Tambahkan hikmat. Cita-citanya terkabulkan. Amin. Bahkan Tuhan kuliahnya boleh selesai tepat waktu. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Terima kasih Bapak. Besok juga saudari Yemima Tuhan akan tambahkan usianya. Tuhan terus berkati pemudi ini. Biarlah pemudi ini semakin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Amin. Hidup yang tahu diberikan untuk Tuhan, supaya masa depannya aman di dalam tangan kasih kekurangan. Amin. Tanggal 17 juga Bapak Wijaya Tuhan akan tambahkan usia. Tuhan terus berikan selalu sehat-sehat, kuat-kuat, panjang umur. Apa yang dikerjakan oleh Bapak Wijaya selalu dibuat oleh Tuhan berhasil. Pergumulannya Tuhan yang tahu, dan biar Tuhan sendiri yang selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini juga keluarga Bapak Sugeng menjamu kami dengan berkat-berkat jasmani yang disediakan. Berkati tangan-tangan yang sudah mempersiapkan dan mengerjakannya. Berlipat-lipat kali ganda. Sebagaimana janji kebenaran firman Tuhan. Ya, keluarga ini terus diberkati oleh Tuhan. Akhirnya mari jemaat Tuhan kita menandahkan tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih. Amin. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima dan kami syukurkan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Happy birthday. Happy birthday.